Jadi saya tunggu Beckham masuk, saya udah pesan sama fotografer, tolong nanti kalau aku dipukulin kau foto ya. Saya mau kasih tahu kepada pembaca, ini tidak mudah perjuangan dapetin David Beckham, ini eksklusif. Jadi dia siap dengan kamera, saya tunggu Beckham masuk lift, belum nutup kan, masih ada berapa detik, saya tunggu begitu udah saatnya saya langsung lari nerobot masuk. Sambil terengah-engah masuk di dalam. Langsung tutup, Fred, di situ ada Roberto Carlos, ada Raul Gonzalez, satu lift ada Beckham sama bodyguard. Halo guys, balik lagi bareng gua Dendi di YouTube channel Gol Media. Kali ini kita ada di program Roof Talk bareng salah satu pengamat sepak bola Indonesia dan juga tokoh supporter sepak bola Indonesia. Ada Pak Sigit Nugroho. Pak. Selamat malam. Malam Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Pak, gimana Pak kegiatan saat ini dengan hubungan dengan dunia sepak bola Pak? Apa yang masih aktif sekarang? Masih aktif karena sepak bola sudah darah daging ya. Dari mulai pertama kali menjadi jurnalis tahun 86 sampai sekarang itu kenyang sekali dan tidak bisa lepas dari sepak bola. Meskipun sekarang juga merambah aspek politik nasional, tetapi sepak bola tetap peringkat pertama untuk yang kita jadi sasaran utama pekerjaan. Berarti mulai dulu dari awal tuh emang jurnalis sepak bola? Sepak bola. Gimana Pak mulai dari jadi jurnalis tuh ceritanya gimana Pak? Ya sebenarnya dari kecil kan saya bonek. Saya orang Surabaya. Terus begitu bekerja diterima di tabloid bola. Penempatannya di Bandung. Saya tidak pernah tahu Bandung karena tinggal di situ 10 tahun akhirnya jadi bobotoh Persib. Dari bonek ya? Jadi menyeberang. Jadi bobotoh Persib, bahkan saya ikut mendiri, bukan ikut mendiri, saya pendiri Balat Persib, Yayasan Balat Persib itu kelompok supporter terbesar pada saat itu. Viking saat itu baru 100 orang, kami udah ribuan. Tapi memang itu ada masa ketika saya dipromosi ke Jakarta, kelompok supporter itu saya tinggal. Sehingga kehilangan Indo, sebagian pindah ke Viking dan sekarang menjadi besar sekali Viking. Di bawah Kang Heru Joko. Ini junior saya juga. Saya senang bersahabat dengan mereka dan ketika saya pindah ke Jakarta, karena masih dunia sepak bola dan supporter tidak bisa lepas, saya punya pandangan visioner. Jadi bagaimana kalau kemarin hanya membangun kelompok sepak bola Persib, di nasional saya bikin asosiasi supporter seluruh Indonesia, jadi ASI. Bangun kelompok supporter yang baru kayak The Maxman, sama Mas Mayor Waristanto. Gol Media udah kemarin sempat datang ke markasnya Mas Mayor ya. Jadi saya dengan Mas Mayor pendirinya Makassar Mania, Maxman, PSM. Ada di Medan, ada Kampak. Jadi kita keliling Indonesia untuk membangun kelompok supporter kreatif. Mania-mania itu menjamur akhirnya karena memang visinya bagaimana supporter bukan hanya menekan klub, tetapi juga kasih support, ada kontribusi. Kalau biasanya selama ini kan nonton tegang mereka. Dengan adanya mania-mania ini mereka bernyanyi. Pemain yang udah habis tenaganya jadi second win, ya. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi ada kontribusi positif bukan hanya di aspek nontonnya aja, tapi juga di industri yang belakangan saya kembangkan bersama teman-teman. Tapi itu berarti bagi waktunya gimana Pak? Kan Bapak dari Surabaya berangkat ke Bandung jadi jurnalis. Terus bagi waktu dengan jadi yang memimpin supporter ini gimana Pak bagi waktunya? Kalau di Bandung kan dulu koresponden, jadi pekerjaannya itu relatif lebih santai dan narasumber. Bukan saya banyak ya mencari tetapi banyak narasumber yang justru menghubungi saya karena pada saat itu kan tabloid bola salah satu tabloid terbesar dan mungkin rekor belum pernah ada di wilayah Asia Tenggara ini cetak sampai 1 juta eksemplar per edisi. Itu pernah mengalami tabloid bola, itu masa keemasannya. Ya, itu tidak tertandingi lah, artinya ketika saya ditarik ke Jakarta pun sebenarnya saya juga sempat bertanya sama Pimin, kalau saya sekedar jadi wartawan, saya pikir tidak maksimal. Saya perlu langsung duduk sebagai redaktur, itu melewati 5 strata di jurnalistik. Strategi apa yang Bapak ngerasa, kayaknya saya tuh emang harus jadi redaktur agar
Ya, kalau tidak jadi redaktur, saya sudah tahu apa Mau ngapain? rutenya, Pak. Iya. Ketika seorang wartawan mau punya ide melakukan sesuatu itu sangat sulit. Jadi dia ditugasi oleh redaktur. Tetapi kalau redaktur dia yang bikin desain program. Nah, saya punya platform bagaimana membangun kelompok supporter reaktif kreatif di Indonesia, dan ini tidak akan bisa dijalankan kalau saya tidak punya lahan yang bisa saya cangkul. Kekuatan lah, Pak, ya. Nah, ini kan dengan waktu itu dapat 8 halaman saya di sepak bola nasional. Saya explore itu kelompok supporter mania-mania itu. Yang belum ada kita bikin, yang sudah ada kita gemukkan. Termasuk Jackmania. Jackmania dulu kan juga kita tahu sendiri kan jumlahnya waktu saya datang itu 100 orang. Sekarang Saya dengan Ferry Indra Sarip seusia, jadi kita sering diskusi bagaimana ikut membantu. Dia dulu kan dari Komandos, dari kelompok supporter Pelita. Akhirnya jadi Jackmania, kembang sekarang luar biasa. kenapa Pak Bapak kayak mau jadi untuk mengurusin supporter seluruh Indonesia malah? Kenapa enggak wilayah Bapak waktu itu Bandung Iya. aja lah? Kenapa ya? Saya sudah pernah jadi bonek, saya juga pernah jadi bobotoh. Saya punya pandangan kalau sekedar happy saja, nggak ada yang apa, ya kita hanya kembali ke Masing-masing. terbatas hanya di Ya. wilayah itu saja. Tetapi ketika ini dikembangkan, saya pikir bahkan sekarang ini fasenya lain lagi. Jadi ketika sudah kreatif sudah di mana-mana, meskipun kerusuhan tetap juga ada, tetap ya. Saya coba mengembangkan kelompok supporter yang saleh. Jadi bersama teman-teman di Bandung kita bikin Bobotoh Takwa. Oke. Itu dari 16 orang, sekarang lihat di IG udah hampir 200.000. Jadi bukan mau, ini dari semua lintas agama. Jadi kita mengajarkan bagaimana kita bisa menjadi supporter yang baik, mengingatkan temannya ketika mereka mau reaktif, mau melakukan kegiatan yang sifatnya anarkis, saling mengingatkan. Minimal mengajak Menyadarkan, kebaikan. Pak, ya? Iya, mengajak kebaikan sekecil apapun itu sudah langkah positif. Kebetulan namanya Bobotoh Takwa. Di Jakarta sudah ada namanya Jack Santri. Oh, iya. Di Surabaya ada Bonek Hijrah. Jadi kalau ini dikembangkan terus kan kita niatnya memang support untuk kebaikan. Di Papua one day dulu sudah ada Persipura Mania. Ya. Mungkin sekarang saya jarang lagi ke sana. Kalau dulu difasilitasi oleh ada satu produk rokok yang dulu punya liga. Bukan hanya support di mengajak jurnalis keliling Indonesia, tetapi juga support saya dan tim supporter untuk bikin Jambore Supporter 1, Jambore Supporter 2. Ini ongkos yang tidak kecil untuk pada masanya ya. Bukan satu orang lagi. Oh iya, se-Indonesia. Jadi Iya. kita bikin di Bali, di mana. Jadi ada edukasi yang kita sampaikan. Ini sekarang sudah dilakukan oleh teman-teman yang sekarang di eranya. Anggap saja kita ini dulu Mas Mayor, saya, Gugun Gondrong, Ferry. Anggap Regenerasi saja lah, itu Pak, ya. generasi 1. Sekarang regenerasi ini sudah dilakukan saya lihat. Dan masalah yang dihadapi juga lebih besar lagi. Ya. Dulu belum ada kematian sampai 100 supporter sekaligus. Sekarang sudah terjadi. Jadi rekor dunia nomor 2. Dulu mungkin juga belum ada cyber di sosmed, sekarang udah ada lagi. Sudah ada. Kalau tawuran udah biasa itu, Ya. udah sering Udah lihat. berkembang Tapi- nih jadi Tapi ketika di sosmed ini marak, masif, jadi orang bisa saling menekan, saling cyber, dan akhirnya biasanya eksekusi di lapangan. Nah, kalau berarti tadi Bapak bilang Bapak generasi pertama lah kalau supporter. Kalau dari jurnalisnya Pak, perbedaan jurnalis dulu sama sekarang kalau Bapak lihatnya apa? Dari aspek dasarnya lah Pak. Yang pasti tingkat kesulitannya beda. Jadi dan platformnya juga lain. Kalau dulu cetak, sekarang Digital. online, ya digital. Ketika cetak itu wah masalah yang dihadapi luar biasa. Jauh sangat luar biasa. Contohnya Jadi, lah Pak. Contoh nih. Dulu kebiasaan tabloid bola kalau mengirim wartawan ke sebuah Piala Dunia misalkan gitu. Piala Dunia, Piala Asia atau Piala apa tuh. Itu dia kirim fotografer sama wartawan tulis. Yang satu tugasnya motret, yang satu nulis. Dan begitu motret itu tidak langsung dicetak. Oke. Karena jadi film dulu kan. Ada satu proses yang ada prosesnya lebih- lah ya, iya, ada beda proses sama lagi. sekarang. Nah, ketika
tekanan ekonomi makin tinggi, persaingan makin ketat, akhirnya dipilih wartawan yang bisa motret sekaligus menulis. Jadi ini terjadi, saya alami sendiri di Piala Asia 2000. Nah, kebetulan ada pria yang jadi bintang saat ini, bintang tanda kutip ya, Philippe Troussier. Saya ketemu dia di sana. Ketika itu saya meliput dengan bawa kamera, dengan film. Jadi ketika habis motret, kita cuci dulu. Habis cuci kita lihat dulu di scan. Sementara jurnalis Jepang sudah maju sekali. Mereka udah langsung di lapangan itu bikin foto, yang satu ngedit, satu motret, langsung kirim. Sudah bentuk digital. Jadi di situ saja sudah kalah kita. Alatnya udah beda ya? Teknologinya sudah lain, kemampuan, bayangan bola itu nomor 1 di Indonesia, paling komplit lah, jauh sama Jepang. Apalagi sekarang. Ya, tapi digital kan udah mulai tipis nih perbedaannya. Nah, ini berarti Bapak ngelihat wartawan sekarang berarti sangat dimudahkan? Sangat dimudahkan, dan tantangannya juga mungkin debatable, ada yang bilang lebih ringan, ada yang lebih sulit. Kalau wartawan di era sebelumnya, mereka harus kuat terhadap narasumber, kuat dalam bentuk wawancara, dan kuat juga dalam menggali informasi hati ya. Kalau sekarang kecepatan, faktor kecepatan itu sangat tinggi sekali, karena hitungannya sudah bukan lagi besok diterbitkan, tetapi berapa menit, langsung bikin berita dari handphone udah biasa sekarang. Jadi faktor aktual itu lebih utama. Kalau di era sebelumnya bukan soal aktual, tapi kekuatan naskah itu. Berarti eksklusivitas. Bisa dibilang dimudahkan, tapi agak sedikit direpotkan. Direpotkan, ya. Karena otomatis dengan adanya dia dituntut lebih cepat kan saat ini kan. Dia harus standby terus nih. Satu, harus standby terus. Yang kedua, materi harus disampaikan segera mungkin, sehingga tidak banyak kesempatan untuk mengeksplor. Sementara di wartawan sebelumnya, dia bisa merenung dulu, merenung, memilih kata-kata, sehingga jenis tulisannya lebih renyah, lebih gurih, gampang dinikmati, lebih ada seninya. Paling jauh udah ngeliput sampai mana Pak? Tadi Bapak bilang waktu Piala Asia 2000 tuh hampir di semua benua sudah. Saya udah di Eropa sudah, tapi yang paling senang dan tidak senang itu di Argentina. Karena kenapa tuh Pak? Menjadi tidak senang karena saya terpisah dari tim, jadi tidak bisa masuk di tim karena itu memang eksklusif untuk timnas. Saya harus terpisah dan tidak ada wartawan yang berangkat, hanya saya sendiri. Dari Indonesia apa dari mana? Dari Indonesia, hanya saya sendiri. Jadi tim nasional U23 kalau nggak salah, Eka Ramdhani, Atep, itu TC untuk persiapan SEA Games kalau nggak salah waktu itu. Pelatih Van Kolek. Jadi dia di pool di markasnya Barcelona, Sevar di sana. Saya terpisah di hotel yang lain, jadi saya lontang-lanting sendirian. Dari Indonesia sendirian? Karena bahasa Spanyol saya terbatas, pernah kursus bahasa Spanyol sebentar, mereka sulit bahasa Inggris, jadi selama 3 minggu pakai bahasa Tarsan. Berarti sebelum berangkat tuh emang kursus bahasa Spanyol untuk itu? Iya, kebetulan kursus yang membimbing kami kursus bahasa Spanyol ini diambil oleh Persija. Persija panggil pemain Argentina, Emmanuel de Porras. Sehingga si guru ini ditarik sama Persija, ya kita ngalah lah. Jadi gak ada gurunya lagi nih? Gak ada gurunya lagi. Nah itu tadi kalau misalnya yang sedihnya lah Pak. Kalau senangnya pas ngeliput di Argentina? Ya senangnya saya bisa dapat pemahaman baru bagaimana periodisasi pelatihan yang dulu saya tangkap di Indonesia. Ini ada sekarang ini latihan beban, nanti minggu depan agilitas, minggu depannya lagi game. Di Argentina disatukan itu. Saya sempat bertanya dan sedikit agak protes, apa tidak rusak di pemain kalau beban langsung terus. Saya lupa nama pelatihnya itu. Kita lihat buktinya, nanti sore Indonesia akan bertanding dengan Boca Junior. Boca Junior jadi. Betul, meskipun mereka posternya memang lebih besar, tapi pemain yang posturnya kecil juga ada juga, dan ketika benturan kalah pemain kita. Lalu saya lihat, setiap pagi saya memantau di Sevar itu luar biasa. Raffo nama pelatihnya.
pengelola itu. Pengelola tempat latihan itu. Sevar itu Rafo. Jadi kamu bisa buktikan, tetapi saya juga senang ketika dia bilang di tim Indonesia yang sekarang datang ke Argentina ini saya lihat ada 3 nama yang sebenarnya levelnya udah layak untuk masuk di Liga Argentina. Yang saya ingat sekali dia sebut Eka Ramdhani. Eka Ramdhani ya, pada masa itu Pak ya. Dia tunjuk orangnya ini. Itu siapa namanya? Oh, Eka Ramdhani. Dan emang pas Bapak lihat waktu pada saat itu emang Eka Ramdhani mainnya nonjol emang. Nonjol sekali. Meskipun dia kecil sekali, tapi skillful dan powerful. Tendangan jarak jauhnya ada, intuisinya ada, instingnya luar biasa. Jadi ini modal Indonesia. Ada lagi beberapa yang dipuji sama mereka. Dan yang dipuji itu betul. Akhirnya begitu pulang ke Indonesia jadi pemain top di klubnya masing-masing. Jadi memang analisis itu tidak bohong. Udah paham lah mereka. Iya, udah paham. Ini bakal jadi nih. Kalau yang nggak Bapak lupain lah Pak, kan tadi pengalaman di Argentina itu salah satu yang Bapak suka dukanya. Kalau selama Bapak ngeliput di negara-negara benua mana-mana aja itu yang paling nggak Bapak lupain lah pengalaman pas di mana Pak? Di Lebanon ketika ini apa namanya, saya kira saya jalan-jalan malam sambil mau cari makan susah sana. Untuk udah lidah saya semua. susah. Lidah saya jalan-jalan di tengah malam ternyata masih rawan. Jadi ada cerita ini yang kamu lihat ini tembok ini baru saja tadi malam ini peluru tadi malam kemarin belum ada. Ini tahun berapa Pak itu Pak berarti Pak? 2000. 2000. Tapi yang menyenangkan sekali ketika bisa tembus ke David Beckham. Nah, itu gimana ceritanya? Ini not easy ya, tidak mudah sekali. Jadi saya mempelajari ketika di Bangkok ini bukan tugas redaksi, uang saya sendiri. Jadi karena saya penggemar Setan Merah, kebetulan Beckham ini kan pindah ke Madrid, tapi asalnya dari sana. Jadi saya ikuti terus Beckham ini karena saya juga senang sekali dengan Beckham, pengumpan terbaik sampai saat ini. Saya belum nemu penggantinya. Jadi ketika di stadion ini bertanding nih ya, announcer menyebut Zinedine Zidane tepuk tangan, Michael Owen tepuk tangan. Ini berarti untuk precision ya? Iya, precision. Roberto Carlos tepuk tangan semua, Raul Gonzalez tepuk tangan. Giliran David Beckham, mereka injak apa namanya stadion gitu. Itu luar biasa, tidak berhenti sampai announcer bilang oke, cukup, nggak berhenti histeris mereka. Dari situ saya lihat kebintangan seorang Beckham tidak tertandingi. Jadi sampai sekarang ya saya dia lihat bisa manage kalau dirinya. begini caranya saya harus ketemu sama dia, bagaimana caranya saya amati itu. Nah, ini tidak semua wartawan bisa. Ini intuisi, bukan soal kita belajar di textbook ya, tapi ini intuisi bagaimana kita bisa menembus ini pengamanannya luar biasa. Jadi dari pengamanan hotel ada, dari bodyguard pribadi ada. Ini berarti kerjanya masih di Bangkok itu? Di Bangkok. Jadi begitu masuk itu wartawan sudah dibatasin, tidak boleh mendekat jarak. Jadi dibikinkan line gitu. Begitu orang lewat, ini satu-satu pemain lewat, foto spread, blitz. Begitu yang lihat Beckham, blitz-nya nggak berhenti. Dari situ saya lihat, oh ya saya hafal ini. Satu pemain masuk lift itu ada berapa detik, baru naik. Kalau kita nyerobot, tip belum nutup, udah diusir, dipukulin kita. Jadi saya tunggu Beckham masuk, saya udah pesan sama fotografer, tolong nanti kalau aku dipukulin kau foto ya. Saya mau kasih tahu kepada pembaca, ini tidak mudah perjuangan dapetin David Beckham, ini eksklusif. Jadi dia siap dengan kamera, saya tunggu Beckham masuk lift, belum nutup kan masih ada berapa detik, saya tunggu begitu udah saatnya saya langsung lari nerobot masuk. Sambil terengah-engah masuk di dalam, langsung tutup. Di situ ada Roberto Carlos, ada Raul Gonzalez, satu lift ada Beckham sama bodyguard. Saya langsung ditangkap, disuruh keluar. Disuruh, tapi Beckham yang melindungi, asli. Ini asli yang melindungi saya pada saat itu. Beckham langsung, it's okay, dia dipegang karena saya sengaja datang ke situ pakai baju dengan wajahnya Beckham. Bukan baju MU atau Real Madrid Pak ya. Beckham. Jadi dia tahu fans dia. Ya, jadi saya pakai baju wajahnya Beckham langsung put. Dia kamu minta foto? Oh, iya. Saya minta apa aja yang dikasih. Saya kesempatan foto. Minta tolong sama Roberto Carlos.
Itu berarti yang fotoin Roberto Carlos. Dia lagi mau motret terus lalu dia ambil bodyguardnya. Kayaknya nggak terima bodyguardnya. Bintang disuruh motret. Untung nggak disuruh hapus, Pak. Jadi dia ambil alih. Ya. Yang penting si Beckhamnya tuh yang menyelamatkan pada saat itu sehingga saya bisa ikut sampai di lantainya. Yang penting ada beberapa pertanyaan yang membuat saya cukuplah sedikit pertanyaan tapi ini eksklusif karena dalam lift. Momen Pak ya, Momennya itu susah. mungkin nggak bisa lupain ya. Momennya susah ya. Jadi ini perjuangan seperti halnya waktu menembus Rinus Michel. Rinus Michel ini bapaknya Total Football. Datang ke Bandung, dia tidak mau ditemuin wartawan, tidak mau, straight. Jadi saya bingung bagaimana saya bisa wawancara ini kalau begini caranya dilarang ini dilarang. Saya pakai training, jadi ikut sama pelatih-pelatih saya penampilan kayak pelatih. Nyamar. Jadi begitu jalan ngobrol, nanya begitu pertanyaan saya nggak berhenti curiga dia. Jadi Kamu pelatih bukan? Nanya mulu. Seru keluar saya. Tapi oke, tapi sudah dapat wawancaranya. Berarti kalau misalnya pengalaman sama timnas ngeliput paling jauh tadi ke Argentina, Pak. Nah, saya ketemu Carlos Viraldo. Jadi pelatih Piala Dunianya dia. Ketemu Arrigo Sacchi sama ini kiper Luis Chilavert. Nah, Chilavert ya. Kiper Paraguay tinggal di Buenos Aires. Itu baru tahu kalau wawancara di sana itu harus eksklusif, tidak mau wawancara biasa. Asal-asalan aja ya. Iya, dia kalau wawancara harus pakai jas, jadwal apa segala pakai macam. jas, ada jadwal dan bayar kita. Bayar. Iya. Jadi saat itu, waduh waktu saya nggak ada ini, saya besok udah mau jalan, saya minta tolong Nelson Sanchez, pemain Chili yang main di kita. Saya bilang, Nelson, tolong sampaikan ini saya dari Indonesia jauh-jauh, tidak bisa ikuti aturan dia karena kita belum banyak tahu. Diskusi akhirnya, oke, dia respect karena kamu datang dari Indonesia. Biasa jauh-jauh, Pak ya. Sehingga akhirnya wawancara, dibantuin translatornya si Nelson Sanchez. Nah, kalau zaman sekarang kan lebih lumayan sudah ada Google nih. Iya. Kalau nggak ngerti bahasa kita tinggal sebutin internet kalimatnya, keluar tanya, artinya. baca, udah tahu. Kita ngomong sebisanya pakai bahasa Spanyol. Tapi kalau ra dulu kan sulit, Susah. harus pegang kamus kemana-mana, bawa kemana-mana. Terus Pak, ngelihat sekarang timnas Indonesia, Iya. gimana Pak? Iya, ini lagi hype karena memang rekor sedang digadang-gadang oleh timnas. Ya. Kita baru pertama kali bisa tembus 16 besar Piala Piala Asia, Asia. dan baru pertama kali bisa ngalahin Vietnam Ya, beruntun. setelah 20 tahun Pak ya. Ya, kebetulan waktu kekalahan 3-0 di Medan, saya juga ngeliput di situ. Oh, waktu Indonesia Iya. main di Piala Tiger itu ya? Iya, jadi ada 2 wartawan kalau tidak salah ya yang saya tahu. Salah satunya saya, termasuk yang 98, yang tragedi sepak bola gajah. Ya. Juga itu wartawannya juga saya juga. Jadi tidak banyak yang berangkat pada saat itu. Dan kebetulan di Piala Tiger 2004 itu? bukan Oh, 98. 98. Itu sepak bola gajah yang Ya. Mursyid Effendi bikin Ya. gol bunuh diri. Saya wawancara, banyak wartawan wawancara. Saya, oh ini privilege dong, saya punya kelebihan harus saya optimalkan. Mursyid, kita wawancara pakai bahasa Jawa. Ayo, udah semua kakak nggak ada yang ngerti. Kakak ada yang bisa, wartawan dari mana-mana. English please. Ada teman dari Jakarta ngomong bahasa Indonesia lah. Personal nih. Sorry, ini kan keuntunganku nih. Surabaya nih, Cak. Oh iya, Cak. Lebih dekat. Jadi dia merasa saya peduli sama dia sehingga dia bisa terbuka sama saya, tidak ke wartawan lain. Nah, kalau yang di Vietnam tadi, Pak, waktu Vietnam, yang Bidin. Indonesia menang 0-3 Oh, iya. itu Itu situasinya sebenarnya- gimana tuh, Pak? Pas di sana itu? Kita tuh terhina, sudah dihina berhari-hari. Jadi selama kita ada di sana itu udah dianggap remeh Indonesia itu. Memang dari zaman dulu dia remehkan. Ya. Mainnya cepat-cepat, itu khas Vietnam. Kaptennya Lee Yun Duk, tinggi, goal getter, striker. Jadi hampir semua media memprediksi menangnya di atas 2-0. Indonesia apa Vietnam? Vietnam. Oke. Indonesia nggak dihitung Nggak sama dihitungkan. sekali. Oke. Jadi ketika biasalah kalau kita datang ke sana, fotografer langsung berat, semua berat di gawang Indonesia. Yang di gawang Vietnam cuma 2 ekor. Saya nungguin gol. Ternyata golnya banyak di Vietnam. Di Vietnam kebobolan. Tiga-tiganya saya dapat golnya semua. Jadi
saya melihat bagaimana Leyunduk itu menangis, Haris Yulianto, kapten kita mengangkat dengan senyum yang mengejek. Dan supporter-supporter yang menangis itu hampir di semua stadion, di sebelah sudut stadion saya ambil gambar satu-satu. Jadi ini auranya sungguh terjadi yang sekarang ini. Iya, persis kayaknya ya. Kayak sekarang ini. Habis iya. full time kemarin. Jadi kalau kemarin pelatihnya Peter White ini ST, tapi ada perbedaan yang saya lihat karena saat ini beda tekanan dan beda squad. Dulu kan full orang lokal sini, sekarang kan naturalisasi. Meskipun kita tidak bisa sebut ini bukan orang Indonesia. Betul. Faktanya ketika sudah berpaspor Indonesia, haknya dia untuk menyebut sebagai orang Indonesia. Inilah yang disebut sama Jay Itses, Bang Jay kita nyebutnya ya. Bang Jayadi. Bang Jayadi ini bilang kalau siapa bilang saya bukan orang Indonesia, saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia yang pulang kembali ke negeri, membela negara. Jadi tolong dipisahkan karena dikotomi antara pemain naturalisasi dan pemain lokal ini kan kencang sekali saat ini. Dan mereka ini punya darah keturunan Indonesia, Pak. Betul, bukan ada. Bukan yang dari mana tiba-tiba, oh nih main di Indonesia, emang punya darah keturunan Indonesia. Saya tahu ada yang tidak juga, tapi mayoritas betul. Jadi bahkan pemain yang bukan Indonesia pun, ketika hatinya sudah Indonesia, kita mau bicara apa? Kita lihat Douwe Dekker. Douwe Dekker itu pahlawan, namanya Dr. Setiabudi. Ini orang Belanda asli. Pierre Tandean. Tapi hatinya Indonesia, sehingga lebih Indonesia daripada orang Indonesia. Dia berkorban lebih banyak daripada orang Indonesia. Makanya ketika ada pemain yang rela, kayak Ragnar ini, Ragnar Mangun ini kan luar biasa ini. Dia sendiri yang antusias untuk membela tanah air Indonesia. Jadi dia mungkin peluangnya di Belanda ada kecil, tetapi bukan hanya itu. Kalau dia berjuang masih mungkin juga, tetapi itikat baik dia untuk ingin membela Indonesia. Kayak Itses saja, Pak. Itses ini luar biasa ini. Umurnya masih muda, main di Venezia. 23 tahun. Iya, bentar lagi mungkin Serie A naik mereka. Bisa dipantau timnas Belanda. Kayak pemain di Milan kan nggak mau. Iya, Tijani ini kan masih berharap masuk di timnas Belanda. Kalau ini memang si Bang Jay ini betul-betul cinta Indonesia. Dan saya pikir terbayar ini karena value-nya naik dari harga kemarin sebelum 15 miliar kalau nggak salah, naik jadi 24. Artinya kan dia sudah menikmati itu. Bahkan followernya pun luar biasa, nanjak. Kalah itu si pemain-pemain yang menolak masuk Indonesia itu. Bapak setuju nggak kalau dibilang ini cara instan? Ya betul, cara instan dan harus diakui ya. Tapi kita saat ini sedang membutuhkan banyak hal ini. Ini kasusnya macam-macam. Ada potong generasi yang dilakukan oleh Sintayong. Dengan potong generasi ada risiko-risiko, bisa gagal. Ada faktor politis. Ada yang sedang ingin memanfaatkan ini sebagai untuk citra. Bagi saya bodo amat ini soal citra. Sejauh ini tidak merugikan sepak bola Indonesia, saya dukung. Mau dia mau kampanye untuk presiden, itu urusan lain. Sejauh tidak melanggar kaidah yang ditetapkan FIFA, it's okay. Kecuali ya, seperti yang pernah terjadi di tahun dulu ya. Jadi si pemain nasional ini dibawa kemana-mana, ini mendukung kami, nah ini yang salah. Nggak boleh itu. Tapi kalau di bawah kepemimpinan dia, tetap mendukung sepak bola, prestasinya ini naik, apa yang salah? Tidak ada yang salah. Bahkan ini dengan bergabungnya Pak Erick Thohir ini, karena dia sebagai Menteri BUMN, industri sepak bola buktinya lebih hidup dibanding sebelumnya, ya kan? Manajemennya lebih hidup. Memang ada tragedi Kanjuruhan, tetapi tidak ada gading yang tak retak. Hanya ini retaknya kebetulan di Kanjuruhan, gitu. Tapi saya dalam kasus ini naturalisasi saat ini setuju, bukan untuk long term, karena long term saya yakin dengan kehadiran para naturalisasi ini sudah juga menggairahkan, meskipun sebagian masih marah ya. Peluang kami jadi sulit. Saya pikir ketika industri sepak bola Indonesia sudah semakin maju, kita levelnya sudah naik. Harus mungkin. Saya kira ini kenapa kita harus takut? Kita lihat Yannis Sayuri, Marcelino Ferdinand, Asnawi masih. Asnawi
kemudian tidak fit ya. Iya. Seandainya dia fit mungkin luar biasa tuh. Argentina aja kesusahan lawan dia. Jadi tidak perlu berkecil hati. Kemarin dari 36 squad 13 naturalisasi. Tetapi di tim starting 11 6 lokal, 5 naturalisasi. Artinya oke lah. Ini yang harus kita tanggung. Risiko yang kita tanggung adalah berkurangnya kesempatan para pemain di starting 11 untuk saat ini. Next saya belum yakin karena pemain-pemain Liga Indonesia juga mulai bagus-bagus sekarang, anak-anak baru. Karena jadi mereka jadi ngerasa berjuangnya lebih harus 2 tingkat lagi nih. Dan itu saya rasa kalau bagi saya ya Pak, kalau dibilang cara instan prosesnya mungkin. Tapi kalau yang dinaturalisasi dan dipilih kan pemain yang masih muda-muda. Masih Jainses 23, Hapner masih 20. Itu pun masih debatable. Kita lihat Jepang. Kita lihat sekarang Jepang mengerikan kan? Dulunya dia ambil pemain afkir. Pemain Dunga yang sudah usianya lewat dipanggil ke Jepang, ikut J-League. Tapi sambil mengambil pemain-pemain afkir, mereka mengirim anak-anak muda ke Brasil tiap tahun. Sehingga generasi yang satu habis, ini ada lagi. Tahun 2000 Naohiro Takahara, Daisuke Otsu, Daisuke Oku. Ini saya melihatnya ini kayak sepak bola PlayStation. Saya ngomong sama Philip Trosier, masih ganteng dulu. Masih pelatih Qatar. Saya bilang ini timmu luar biasa ini. Game pertama lawan juara bertahan Arab Saudi. Mainnya kayak PlayStation, bola di press pantul balik lagi. Kayak Barcelona sekarang lah, tiki taka. Tapi dulu kan belum ada nama itu. Saya bilangnya sepak bola PlayStation, saya bikin judul itu. Dia bisa mengemas sepak bola PlayStation ini, bisa mengalahkan Arab Saudi 4-1 di game pertama, partai pembuka. Ketika selesai event final, ketemu lagi dengan Arab Saudi lagi, final 4-1 lagi. Jadi saya mereview ulang, Jepang dulu membangun J-League juga belajar dari sini, dari Indonesia. Tetapi dia mengkombinasikan dengan mengambil pemain naturalisasi. Ada yang naturalisasi, ada yang enggak, cuman dipanggil suruh main di Liga J-League aja. Tapi ada eskalasi kualitas, naik itu liganya. Perlahan naik dan pemain-pemain Jepang menyesuaikan. Ini sama terjadinya dengan adanya Yance Lillipali, Stefanos Lillipali, Stefano main bagus, meskipun sekarang tidak dipanggil timnas ya. Mereka kan melihat, oh luar biasa ini cara mainnya, bisa jadi contoh. Ada juga yang ngamuan, nggak usah dicontoh lah. Yang petik baiknya, buang jeleknya gitu. Tapi kalau saya melihat yang naturalisasi instan itu yang nggak berhasil lah Singapura. Dulu penuh tuh, ada Agu Kasmir, Mustafid Fahrudin, era-era itulah. Dan memang dinaturalisasi kan usia-usia masih, waktu itu kan 28, 29. Kalau sekarang kita kan 23, 22, 21. Ini karena faktor pengurus PSSI dan diasporanya emang punya apa ya bilangnya Pak ya, pantauan yang bagus Pak ya. Pantauan yang bagus. Pantauan yang bagus kemana? Ini teamwork ini. Jadi bukan Pak Erick Thohir sendiri. Betul. Ada tim yang ditugasi untuk, dan tim ini juga bukan dia sendiri lihat, dia juga tanya-tanya dengan talent scouting yang ada di sana. Artinya semua tahu banyak bahwa aspek mata yang melihat saat ini itu lebih banyak dibanding dulu. Betul. Sifat kritis lebih banyak sekarang. Karena kalau dulu yang kritis kan cuma pengamat doang. Sekarang netizen bisa lebih kritis, lebih kejam. Jadi mereka harus jauh lebih hati-hati. Bagaimana Pak Arya Sinulinga jadi bulan-bulanan? Wah luar biasa itu. Ini kecintaan, tetapi bagus jadi juga lahan kritik, penyampaian kritik yang mampat selama ini. Cuman kadang-kadang bahasanya berlebihan. Ya itulah, ini harus kita ambil semuanya, tidak bisa kita makan yang gurih saja, manis saja tuh. Terpaksa harus makan satu piring semuanya. Semua campur rasa campur, Pak ya. Nasi Bapak campur. kan berarti kan udah ngalamin dari kepengurusan dulu sekarang. Bedanya apa Pak? Kalau dari Bapak ngalamin sendiri lah, kepengurusan dulu sama sekarang. Satu ini yang sangat telak sekali adalah kecermatan
kecermatan dalam memilih pengurus yang memiliki kebidangannya masing-masing. kebijakan. Jadi pemilik kebijakan. Pak Erick Thohir, kalau dia bukan Menteri BUMN, saya pikir sulit Liga Indonesia akan dapat sponsor besar. Sangat sulit. Ya, setuju saya. Sangat sulit. Karena dulu sama sebenarnya orang-orang yang ditunjuk juga punya kuasa, tapi tidak seleluasa Pak Erick Thohir. Ada orang cerdasnya juga. Saya lihat yang cerdas ini ada Pak Nurdin Halid cerdas, Johar Arifin cerdas. Tetapi memang ada batasan-batasan yang mereka tidak bisa tembus. Pak Johar Arifin tidak semua menurut sama dia. Pak Nurdin Halid kelewat cerdas, sehingga kadang-kadang one man show. Tetapi saya sering berkomunikasi dengan dia, jadi saya paham betul kawan satu ini sangat antusiasme terhadap sepak bola luar biasa, sehingga dia tidak disadari masuk terlalu dalam di wilayah yang harusnya bukan dia. Bukan dia, oke. Gitu. Kalau yang sekarang, Pak? Yang sekarang ini tertib ini karena itu tadi tidak lepas dari netizen. Katakanlah Pak Erick Thohir itu menguasai ekonomi, dia bisa maksa kau bersponsor untuk Liga Indonesia. Tetapi ada hal-hal yang dia tidak bisa leluasa. Contoh, ketika dia mempolitisasi dengan menteri-menteri lainnya, JIS, lihat bagaimana tanggapan netizen se-Indonesia. Oh, dipantau sadis. terus, Pak ya? Sadis sekali, dibantai. Oh, mau menghapus citranya yang bangun JIS. Oh, begini caranya. Jadi kalau sekarang itu lebih dipantau sama netizen sekarang. terpantau, sehingga dia harus hati-hati. Ya. Contoh, Israel yang nggak bisa datang ke Indonesia gara-gara faktor politik juga kan. Ya. Kita sebenarnya ini juga debatable. Memang nggak boleh main di sini, tetapi secara kasuistis, jika itu bisa jadi momentum yang baik, kenapa tidak? Misalkan nih, kapan kita bisa show menerangin Israel bahwa tidak benar itu kalau tidak di stadion, meskipun nanti mungkin spanduknya ditarik ya. Tapi setidaknya sempat mereka nongol. lihat. Iya, sempat pesan ini nyampe. Itu. Tetapi gara-gara tidak ada Israel, nggak boleh main di Indonesia, akhirnya Piala Dunia digeser. Ketika itu saya sempat diwawancari oleh banyak TV. Sebelum ada keputusan dari FIFA, bagaimana pandangan Bung Sigit? Apakah kita akan disanksi FIFA dan tidak bisa menggelar Piala Dunia lagi? Saya hakul yakin FIFA tidak akan berani ngasih sanksi berat Indonesia. Hakul yakin. Analisisnya sederhana. Indonesia adalah pasar yang luar biasa di Asia Tenggara. Rugi besar kalau menghukum Indonesia. Yang kedua, semua tahu ini kan faktor politik ini. Nanti di Piala Dunia 17, ketika Israel tidak ikut atau dipaksa tidak ikut atau dibikin tidak ikut, Indonesia bisa jadi tuan rumah yang baik. Terbukti terbaik sekarang. Tuan rumah terbaik dari aspek jumlah penonton. Terbaik untuk kelompok U17. Piala Dunia selama ini sepi, tapi di Indonesia rame final. Jadi bekerja sama dengan FIFA dengan tanda kutip, kebetulan sekali ada kasus Kanjuruhan, sehingga FIFA bisa punya alasan sekalian memantau Kanjuruhan, membantu untuk revitalisasi sepak bola Indonesia pasca tragedi, dan melihat bagaimana kemampuan Indonesia untuk mengorganize sebuah event internasional besar, Piala Dunia, dan sukses. Saya pikir nggak akan lama lagi kita akan jadi tuan rumah lagi. Mudah-mudahan Pak. Nah, kalau tadi yang belum tercapai lah Pak, kalau menurut Bapak dari kepengurusan PSSI sekarang? Ya mesti gelar. Gelar ini dibutuhkan, meskipun kalau kita bicara target yang dibebankan Sintayong ini terlalu mengada-ada. Bukan terlalu mengada, kelewat tinggi. Sulit kalau kita akan bersaing dengan kekuatan-kekuatan seperti Arab Saudi, Korsel, Jepang. Bukan kelas kita. Belum. One day kita bisa menyampai ketika iklimnya sudah dibangun, Liga Indonesia sudah diperbaiki, mafia wasit sudah bisa ditekan, VAR sudah masuk, sehingga orang untuk mau berbuat culas bisa terkendali, terkontrol. Satgas mafia wasit bekerja sesuai dengan juklaknya, bukan atas dasar pesanan. Kayak kasus hukum di Indonesia kan banyak pesanan. Jadi kalau itu semua dijalankan dengan normal, sesuai rule yang ditetapkan FIFA, mendekati normal, saya pikir
level kita akan segera up, Ya, ya. segera naik. Dengan skuad yang sekarang, Bapak optimis, Pak? Optimis, kalau untuk masuk Piala Dunia kita mesti lihat lagi karena saat ini kan kita hanya melihat lawan yang ada saat. Ya. Tapi Ya. begitu fase berikutnya, Berikutnya baru kelihatan ya. iya putaran 3, putaran 4 yang kita lawan sudah bukan Vietnam lagi, tapi Qatar, Ya. Iran. Iran, Irak. Back to back lolos Piala Asia jalur Iya, kualifikasi. itu luar biasa. Itu termasuk prestasi, Pak. Prestasi. Dulu juga kita juga sempat masuk Ya. berkali-kali, bahkan bikin rekor, bisa kita punya prestasi baik melawan Kuwait, melawan Bahrain, Qatar. Tapi itu dulu kan. Ya. Nah, mereka sekarang naiknya luar biasa. Ya. Kita juga naik, tapi tidak seluar biasa mereka Ya. karena Qatar ini levelnya udah dunia. Ya. Meskipun mereka jadi bulan-bulanan Piala Dunia, Ya. tapi kita lihat permainannya luar biasa. Di Lihat Piala main di Asia Piala kemarin. Asia, iya. Juara kali back to back 2019 dan Iya, sekarang. ini kan dulu kita bisa bangga bisa nahan Qatar, sekarang kan repot loh dengan permainan seperti Orang sekarang. kemarin Piala Asia prediksinya Jepang Korea. Iya, lewat dua-duanya. Kok Qatar yang juara? Qatar. Apakah diperpanjang menurut Bapak? Iya. Apakah Saya kira tidak ada alasan untuk tidak memperpanjang. Ya. Karena memang para pengamat di Indonesia, apalagi mantan pemain, keras sekali. Kenapa nggak dikasih kepercayaan mantan pemain? Saya setuju. Tetapi kan di timnas ini kan banyak, ada kelompok sekian, Ada kelompok prosesnya, sekian. Pak. Iya. Jangan tiba-tiba langsung Begitu ke atas. tidak cukup punya background, lalu dikasih tanggung jawab besar. Sementara Sintayong kita tahu faktor disiplin luar biasa. Memang ada pengaruh dari kualitas pemain sehingga prestasi Indonesia naik. Tetapi kalau dia nggak maksa juga nggak akan terjadi. Ya. Pertanyaan saya, seandainya yang jadi pelatih ini mantan pemain, yang kecintaan ke Udah Indonesia pernah luar kejadian, biasa, kira-kira mau nggak dia mau ngambil naturalisasi? Kecil kemungkinan. Ya. Kayaknya hampir mustahil. Mustajab. Jadi sangat sulit. Tapi perlu dikasih kesempatan di U23. Iya, pelan-pelan lah. U16 dulu, 19. Bima Sakti kan sudah bagus. Iya, udah pernah tuh. juga. Iya. Nggak bisa juga. Nanti akan pelan-pelan Iya, akan naik. sambil mereka belajar. Kayak sekarang Coach Nova Arianto udah di jalan yang bener, Iya. ya kan. Ikut sama Sintayong, sekarang ngelatih di U16. Ini kan masa transisi. Iya. Masa potong generasi sehingga semua pihak harus menyadari bahwa tidak mudah target yang tetap diberikan kepada Sintayong. Tidak mudah. Kalau pelatih lokal dikasih target seperti ini saat ini bukan mengecilkan, tetapi jika dengan pemain lokal full repot. Saya belum melihat pemain yang seperti Ragnar. Ya. Baru sekali main, tapi Ya. saya udah sering lihat di YouTube. Bagaimana? Ini oportunis sekali. Sebenarnya ada tipikal Kak Diar, si Ramadan Sananta, tapi Fisiknya belum bisa, Pak. fisiknya belum cukup. Iya. Tapi dikasih kesempatannya 5 menit terakhir. Jadi sial sekali. Justru diberikan kesempatan pada Hoki Caraka yang STI pesan, tolong jangan dihabisi anak ini. Nanti kehilangan kepercayaan diri. Ya. Betul. Cuman STI juga harus sadar, dia sekarang di bawah sorotan jutaan manusia Indonesia, penggila bola. Ya. Ketika hoki yang tidak perform dipaksakan terus, masalah. Ini buliannya luar biasa nih, Pak. Oh, iya. Dibilang backnya dari Venezia, tengahnya dari Herenveen, depannya dari PSS Sleman. Nah, kan, itu. kan beban, Iya. Pak, jadinya, Pak. Beban. Dan dia belum bisa mengikuti irama, jadi Iya. tidak berniat untuk memojokkan hoki Iya, betul. Umurnya karena juga masih 20 usianya masih tahun. muda. Tetapi dari segi daya juang, saya pikir yang menyayangkan Ramadan dipasang 5 menit banyak sekali. Dia ini bisa habis-habisan, taruh kata satu babak habis-habisan. Karena ini oportunis ini anak. 20 menit aja lah, Pak. 20 menit aja. Wih, itu luar biasa. Kita lihat bagaimana waktu di SEA Games kemarin. Ya. Memang lawannya bukan lawan SEA Games, tetapi cara bermain, spirit, ini kan tidak bisa dicuri. Ya. Effort don't lie, jadi cara yang dia pakai itu tidak bisa membohongi bahwa ini lebih menjanjikan. Kalau Bapak dari pengamat, berapa persen menurut Bapak itu yang orang pengen STY masih stay apa out? Saya baca di medsos, telak sekali. Masih banyak yang Pengen out. stay. Oke. Yang out itu tertentu, Kepentingan. kepentingan. Jadi memang ada faktor nasionalis.
nasionalisme ya, Ya. bahwa Harus anak-anak lokal yang pure lokal. tapi kita juga harus paham siapa sih pelatih kita saat ini yang punya reputasi mirip STY, mendekati deh. Loh, STY sudah dikenal tidak inferior. Saya mengalami sendiri keliling dengan timnas berbagai jenis. Kelompok Ada umur. ketika belum main, aduh bro, itu Worawut Sirimaka main, aduh, udah takut duluan. Ya, ya. Apa yang terjadi? Ya. 3-0, tiga-tiganya Worawut Sirimaka. Sama ketika kita main lawan Korsel. Ketika udah Kita dulu aja Waduh. lawan Vietnam juga udah ketakutan sebelum iya. main. Dan kita lihat yang saat ini Vietnam, meskipun kemarin udah tinggal 2-0, permutasi, pergerakan itu lebih aktif, Betul. lebih berani, lebih variatif. Kita sudah kalah di situ. Jadi kalau kita memaksakan dengan skuad yang ada, non naturalisasi, saya pikir saat ini belum waktunya. Ya. Jadi kita hemat saya ini berkompromi dulu lah sementara waktu ini. Dan ini mungkin Berkompromi udah dulu. balik ke sepak bola modern sih Pak ya. Ya. Emang udah butuh yang ada keturunan. Messi juga Iya. keturunan Italia, Iya, nggak pure Argentina. betul. Jadi semua Veron, Argentina itu pasti ada keturunan Italia, Spanyol. Dekat Filipina aja. Iya, Filipina juga banyak keturunan dari Spanyol. Atau Australia. Australia. Emang kalau kita mau ngomong pemain Australia aborigin Pure, semua, iya. nggak akan bisa main. Jadi Akhirnya apalagi sepak bola pemain-pemain udah bule, iya. Jadi harus kita berkompromi dengan keadaan karena dunia seperti itu. Ya. Kalau kita ingin kembali ke masa lalu, Ya. ya silakan. Ya. Tapi jangan berharap levelnya naik seperti sekarang, Ya. gitu. Nah, terus kalau misalnya itu kan pasti udah dari sepak bola modern, pasti kan udah berselisih dari pandangan industri sepak bola. Ya. Nah, ngeliat industri sepak bola sekarang, Pak, gimana, Pak? Nah, sebenarnya ini jauh lebih tumbuh dibanding dulu. Ya. Jadi dulu yang beriklan di PSSI ini boleh jadi bisa diinjek dulu baru beriklan. Ya. Sekarang udah ngantri, Ya. sudah ngantri. Saya lihat kalau ajaran langsung di TV, catat berapa iklannya, luar biasa itu. Artinya sudah Dan gede-gede semua lagi, Pak. ya? produk udah yakin bahwa berpromosi lewat timnas ada impact-nya. Ya. Ada impact-nya. Jadi ini artinya industri sudah tumbuh. Jersey dulu ibaratnya suruh pakai kaos abal-abal udah mau sekarang. Ya. Sekarang dengan adanya image yang dibangun Ya. bahwa jersey itu harus minimal KW1, Ya. KW2 terburuknya. Ya. Harga 600.000 Harganya juga di tempat digas-gas 300.000 itu berat lah. Tapi dibeli juga. Iya. Dulu tidak. Ya. Dulu di pinggir-pinggir jalan harga 50.000. Susah kayaknya, Pak, yang orang. Nah, sekarang sudah orang memakai itu mikir, gengsi. Ya. Artinya apa? Industri. Industri. Itu kan membangun image. Jadi bisnis ini kan kembali ke image. Itu bagi timnas, Pak. Kalau bagi klub, apakah sudah sebesar itu? Klub faktanya satu klub Liga 1 Indonesia. Kalau dulu di ras sebelumnya zaman Robi Darwis itu dengan 5 miliar aja udah cukup. Oh, sekarang 20-30 miliar. PSBS biak aja 50 miliar ya. Nah, itu kan jauh Jauh ya. ya. Jauh ya. Kalau yang di Jawa ini rata-rata 30-an. 30 ini juga sudah moderat itu karena mereka sudah berani beli pemain. Memang zaman dulu juga sudah ada transfer, tetapi tidak seberani sekarang. Saya ngalami bagaimana transfer pertama kali yang dianggap tinggi itu Yesi Mustamu dari Niak Mitra ke BPD Jateng 10 juta. Wah, gempar itu Indonesia. Dari Niak Mitra lagi. Niak Mitra gempar itu. 10 juta itu mahal sekali. Nah, tapi fase itu kan pelan-pelan naik sampai sekarang Miliaran. Iya. Bagaimana seorang Arkan Fikri bisa dinilai 3 miliar kan. Luar biasa Itu berarti Bapak ngeliat industri ini dengan berarti balik ke manajemen pengurusnya lagi, Pak ya? Oh, ini bersamaan karena kalau mengandalkan pengurus saja juga tidak mungkin karena ini pertama adalah industri itu dibangun oleh pemilik organisasi PSSI. PSSI tidak berjalan sendiri, dia harus berjalan dengan Kemenpora dan kementerian terkait. Jadi ketika PSSI bisa punya nilai jual, makanya itu yang disebut dia punya PT LIB, Liga Indonesia Baru. Disitulah dikemas, bagaimana dibikin rule, aturan-aturan itu dibangun.
Kalau dulu wartawan bisa seliweran, sekarang nggak bisa. Pakai jersey, pakai apa, rompi, tertib. Dulu kan nggak, bebas. Iya. Sama pemain juga bisa makan di warteg, Iya. sekarang nggak bisa. Arema dulu saya ngalami tuh, melihat bagaimana Joko Susilo dan kawan-kawan makan di warteg. Iya, karena faktanya seperti itu. Zamannya Iwan Budianto jadi manajer. Manajer Arema. Jadi zaman sudah berubah dan industri sudah bergerak. Klub sudah bisa bagaimana ngasih makan pemainnya dengan standar sepak bola internasional. Zaman udah berubah, industri udah berubah. Supporternya Pak gimana? Supporternya juga sudah mulai berubah dibanding yang dulu, meskipun ada tragedi itu kan kasuistis ya. Saya kira tragedi itu tidak berdiri sendiri. Ya. Ada faktor-faktor lain. Ada yang menyebut ini faktor politis untuk mengalihkan. Tapi kenapa kok sampai 100? Memang targetnya tidak sampai 100, hanya beberapa jiwa, tapi yang terjadi ada 130 lebih. Tapi apapun ini sudah terjadi, paling tidak kita jadi belajar. Ketika ada satu big match, harus ada kemampuan organisernya, dalam hal ini Panpel, lokal maupun pusat. Jika ini rawan, bagaimana mencarikan mitigasinya. Jadi ada masalah bukan langsung dilarang. Yang terjadi sekarang begitu. Oh ini PSIS sama Persis Solo ribut nih, udah stop, nggak boleh. Itu memang mitigasi, tapi mitigasi yang Nggak ada solusi. terlalu apa ya, menggampangan, mau lepas tangan. Ambil contoh, saya pernah nonton langsung Boca Junior lawan River Plate. Nah, itu Pak, supporternya kan ada dua kubu Wah, nih. ini serem ini. Nah, itu lah. Gimana tuh Pak? Bisa nonton dua-duanya. Cuman mitigasinya, ini yang saya bilang, mitigasinya. Aparat kepolisian sana lebih berani mengambil risiko, bukan hanya sekedar risiko, tetapi juga lebih kreatif. Mohon maaf, saya tidak menjelekkan polisi kita ya. Tapi ini aspek ini pengalaman. saya melihat, Ya. siapa tahu diadaptasi, diadopt, diterapkan, Pak ya. dipoles lagi menjadi lebih baik. Jadi saya kan juga belum banyak nonton Liga Argentina, baru 2 kali. Tigre lawan sama Boca Juniors lawan River Plate, pas sekali itu. Jadi supporter mereka dipisah. Jadi satu kota itu dibelah, kan rata-rata klub itu ada di Buenos Aires. Sebagian besar klub Liga Argentina kan di Buenos Aires. Langsung dibelah nih kota. Tidak boleh ada kelompok supporter Boca yang berkeliaran selama 1 jam. Ya. 1 jam. Jadi begitu River Plate udah masuk, dah kunci, dah. Baru Boca Junior. Nanti selesai pertandingan, ini sudah biasa di sana, yang saya terheran-heran. Jadi begitu selesai pertandingan, dibuka pintu itu, dikawal pakai helikopter, polisi sepanjang jalan, kawal sampai keluar, habis kira-kira 40 menitan lah. Jadi penonton yang Boca ini nggak dibuka selama 40 menit. Gantian. Ngobrol aja di situ. Aku, kenapa kita nggak keluar? Oh, nggak bisa sih, gitu. Kita sudah terbiasa di sini. Kalau big match, kita harus di dalam stadion. 30 menit lah, tapi molor-molor 40 menit. Sampai bersih, baru dibuka. Pas di dalam, gimana? Ngoceh kita, ngobrol membahas. Karena ada TV juga di situ. Diulang-ulang. Oh, ini tadi golnya. Jadi, kita semua saling membahas pertandingan. Mencerdaskan juga ya. Antar supporter? Maksudnya supporter? Hanya Boca doang. Enggak, misal pas di pertandingan tadi supporter Boca Juniors River Plate tuh saling manas-manasin kan juga. ditutup. Apa namanya? Pisah, dibelah, dipisah. Ada satu tribun yang dikosongkan. Sini kosongan, jadi nggak bisa lompat. Ada yang berani dekat-dekat langsung dikepret. Jadi tegas. Ada solusinya Pak ya? Ada mitigasi, bahasanya Pak Nugroho yang pakar keamanan FIFA. Ada mitigasinya. Jadi bagaimana kalau di yang kemarin kejadian Persis Solo lawan PSIS kan terlalu simpel ini. Aduh, ini sering ribut ini. Udah jangan kasih izin. Enak sekali. Akhirnya dibuang di Balikpapan. Batakan ya. Batakan. Terus apa yang kita hasilkan dari situ? Ya. Pertandingan tidak boleh nilai jual, nggak ada supporter. Sponsor malas beriklan. Ya. Malas lah beriklan. Nggak ada penontonnya. Nilai pertunjukan pertandingan itu turun. Ya. Harusnya nilainya 9 karena ini kan big match, derby. Turun jadi angka 6. Sehingga secara bisnis atau secara industri sudah tidak menguntungkan lagi. Kalau menurut Bapak, hukuman yang cocok untuk supporter ini yang nakal-nakalnya apa Pak?
Sebenarnya sudah dilakukan sih saya. Dulu saya sering ngoceh habis-habisan mengkritik PSSI. Sering nggak didengar sampai akhirnya saya kesel, saya sampaikan langsung ke yang membidangi masalah supporter, kadang-kadang juga tidak paham, cuman karena dipasang di situ. Kenapa kok tidak orang yang betul-betul paham ini pasang di situ? Jadi saya sering mengkritik, hukuman ini sebenarnya sudah dijalankan. Ini beberapa tahun terakhir ya, dulu nggak digubris, sekarang udah digubris. Jadi ada larangan dari supporter yang tertangkap merusuh, membuat kerusuhan, tidak boleh nonton selama sekian tahun. Sudah benar, menjadi tidak benar ketika mentalitas Indonesia keluar. Mentalitas yang negatif, yang Indonesia yang bagus juga banyak, tapi yang negatifnya keluar lagi, dilepasin. Harusnya nggak boleh, udah ke stadion lagi, udah dilepasin. Itu siapa Pak yang kan pasti mungkin nggak semua orang tahu dengan dia. Kan bisa aja kemungkinan dia di pertandingan entah, misalnya disanksi 2 tahun, 5 tahun lah kita bilang. Orang petugasnya setahun ingat, tahun ketiga, tahun keempat apa masih ingat petugasnya ganti yang baru. Apakah itu efektif, Pak? Itulah kalau kita sudah online, kan tiket belinya pakai KTP. Betul. Nah kan, kalau itu nama sudah ada kan mudah sekali. Ya. Nicknya saya langsung dikunci, di lock, nggak bisa masuk, selesai. Kan sudah dimulai sekarang cara itu di Indonesia. Ya. Tetapi menjadi mentah ketika mentalitas yang saya katakan tadi. Ini teman baik, teman dekat. Ya, inilah yang bikin rusak. Akhirnya supporter yang tukang rusuh ini masuk lagi. Ya. Akhirnya yang temannya, bisa kok ini lolos. Gitu. Jadi ngerasa efektif ya Pak ya? Efektif. Kalau denda-denda bagi klub-klub Indonesia itu Bapak udah setuju? Nah, denda nih antara setuju dan tidak setuju. Setujunya ketika itu sifatnya edukatif. Menjadi tidak setuju ketika itu akhirnya jadi bahan ladang pencarian dana yang tidak benar. Kasihan klub, karena klub sendiri nyari uang susah. Dan jumlahnya nggak dikit-dikit Pak ya, yang kalau besar-besar. Iya. Sementara ada kesalahan-kesalahan yang katakanlah kecil, misalkan kick off kurang telat 1 menit, udah kena itu. Nah, memang di internasional seperti itu, tetapi dikemanakan dananya. Jadi kalau dananya ini dikembalikan untuk kegiatan yang sifatnya dikembalikan ke klub tapi dalam bentuk lain. Misalkan nih, setahun ini Persib dihukum yang dibayar denda dari Persib itu sekitar 400 juta. 400 juta itu untuk edukasi. Untuk beli VAR mungkin Pak. Wah, untuk edukasi, bisa juga untuk santunan. Jadi ada laporan pertanggungjawabannya gitu. Ada Dan yang itu kelihatan lah Pak ya. Itu juga terekspos. Jadi bukan diam-diam. Kalau di diam-diam di Indonesia kan kita sudah tahu seperti apa hasilnya. Gitu. Tapi kalau Indonesia udah siap Pak dengan VAR? Harus siap. Mau nggak mau harus siap. Harus siap. Karena kejahatan yang melibatkan korps baju hitam ini kan udah luar biasa. Jadi klub merasa dicurangin, wasit merasa wah saya kok disudutin terus. Sementara dia juga mendapat tekanan dari pengurus. Kan sudah bukan rahasia lagi ketika ada si A memegang wasit B ini miliknya si A. Ini kan sudah rahasia umum. Tapi ketika ada VAR, ada kajiannya, apalagi kalau diusut, bagus. Ini menjadi terkontrol seperti medsos tadi. Memang perlu itu VAR. Jadi tidak perlu ditunda-tunda lagi. Kalau memang harganya mahal, ini saya pikir dibanding untuk food estate yang nggak jelas, saya pikir alihkan sedikit untuk VAR memperbaiki sepak bola Indonesia. Jelas Pak ya. Liga Vietnam juga udah mulai pakai VAR. Wah iya, masa kita kalah sama Liga Vietnam. Jadi kalau misalnya Pak ngeliat itu kan berarti dari kepengurusan sekarang mungkin yang belum tercapai itu kan karena janji kan VAR Pak ya. VAR ya. Katanya nanti pertengahan musim kedua tertunda, katanya musim depan. Ya, itu yang belum terrealisasi sama target prestasi yang sebagian sudah dilewati oleh STY dengan lolos ke 16 besar itu udah target, udah perform ya. Tapi yang ini belum nih sekarang. Terus kalau memang perlu piala, saya pikir PSSI bisa bikin turnamen piala kemerdekaan, piala apa, bisa itu. Yang levelnya juga harus kita undang yang bukan yang tim kaleng-kaleng ya, undang Thailand,
kayak Malaysia bikin Piala Merdeka mungkin Pak ya. Iya. Kalau mau Dulu kan targetnya kita juara. nggak diundang gara-gara peringkat FIFA kita Rendah. Dan sekarang kebalik. Sekarang kalau ini nggak usah mau Pak. Ngapain kan? Piala Balas Merdeka. lah. Iya, ngapain ikut-ikut Piala Merdeka? Kita udah Undang yang levelnya di atas kita, Thailand, Vietnam. Nah, itu peringkat FIFA-nya di atas kita. Kalau mau undang Burundi lagi. ya boleh tuh Pak. Jadi kalau misalnya dengan pemain sekarang dengan skuad sekarang, kita kembali ke timnas lah Pak ya. Dengan pemain sekarang, skuad sekarang itu ditambah lagi mungkin ke depannya bakalan banyak yang baru lagi lah Pak ya, naturalisasinya nih. Misalnya kita lolos ke round ketiga Pak, bisa bersaing dengan kira-kira yang lain-lain itu Pak? Ya, kalau bersaing, saya pikir kita belum tahu siapa pemain yang mau didatengin. Kalau pemain yang didatengin ini betul-betul udah ready to use, oke. Karena saya pernah berdiskusi sama Coach RD, Rahmat Darmawan. Sebenarnya ada agak salah Indonesia mengambil pemain-pemain dari Liga Belanda yang tidak siap untuk main siang. Ini karena kesalahan Vietnam sama Thailandnya yang nggak mainnya malam. Kalau mainnya malam itu benar. Karena apa? Memang mereka juga napasnya terbatas ya. Habis-habisan kan kemarin. Babak 1 babak 2 pasti beda. Babak 2 pasti turun. Babak 1 luar biasa. Karena memang kita beda iklimnya. Aklimatasi cuacanya juga lain, perlu waktu. Jadi kalau yang diambil ini pemain dari Chili, Brasil, ini jauh lebih bisa bertarung karena sama mereka ngalami dingin, panas juga. Jadi ketika itu Coach Edi bilang dia pakai pemain di tim Terengganu kalau salah ya. Bagus pemain asingnya, Eropa. Karena mainnya malam terus. Liga Malaysia main malam. Ketika ada teman kolega seorang pelatih, suggest nggak kamu kalau ini aku ambil? Oh bagus ini, yakin ini bagus-bagus, diambil, habis di Indonesia. Tapi mungkin Kenapa? Mainnya sore. Karena mungkin untuk Iya. klub sama timnas kali Pak. Kalau mungkin kita ngambil timnas ke Chili Iya. itu darahnya itu mungkin terlalu jauh. Kalau iya. Belanda kan mungkin banyak Pak ya. Banyak ya itu tadi karena faktor root ya, Iya. garis keturunan kita apa boleh buat harus ngambil. Tetapi kalau memang itu dimungkinkan, sebenarnya garis keturunan atau bukan garis keturunan, kita kembali ke yang tadi, kecintaan ke Indonesia seperti apa. Ada garis keturunannya, tapi minta duit. Ya. Saya harus bayar sekian M. Ini bukan tidak ada garis keturunan, tapi habis-habis untuk Indonesia. Siap. Christian Gonzalez, Ya. Beto. tidak ada dari Indonesianya, tapi kecintaan ke tanahnya luar biasa. Saya yang bawa Christian Gonzalez ke Persib, for free. Iya, bukan agen, karena for free, karena kecintaan ke timnya. Waktu itu kesulitan mencari striker dan mengincar Christian, tapi Christian udah mau taken dengan nilai 2,8 di Papua. Bisa nggak batalin itu Mas Sigit? Oh, untuk Persib ya? Oke, saya perjuangkan. Mau dibayar 1,7 loh. Turun waktu 1 zaman itu Iya. 1,7 udah gede banget. Udah gede sekali itu, rekor itu. Iya. Dan for free. Saya tidak minta apa-apa, tidak ambil apa-apa, kan for free. Karena memang bukan agen saya. Hanya melihat kalau dia ada di Persib, dia akan lebih betul. komunikasi dengan teman-temannya lebih bagus. Bahasa Indonesianya di timnas nanti akan jadi betul analisis saya tepat. Akhirnya ke timnas juga kan. Berarti Bapak kayak hampir semua orang yang benar-benar cinta sama bola Indonesia, nggak ada kepentingan atau apa segala macam pun setuju jika Sintayong diperpanjang Pak ya. Saya pikir tidak ada alasan untuk tidak lagi, mau Pak, ya? perpanjang karena kita pakai patokan apa? Patokan ranking udah gila itu. Iya. Dia datang 175, 178 ya. 165, 155, 151, 142. 142, Sekarang 133. Kemungkinan naik lagi. Tidak ada pelatih lokal yang bisa meraih percepatan seperti ini. Tidak ada, satu pun. Belum ada ya. One day mungkin, saat ini belum. Karena Sintayong memiliki banyak kelebihan, artinya mentalitas Korea. Ya. Kita tahu bagaimana pelatih Korea kalau marah-marah. Ya. Wah, di videonya stres kita lihat, waduh, ini kalau pemain Indonesia digamparin gini, pulang itu langsung.
Iya. Jadi gimana diterapkan di Indonesia, Pak ya? Iya, jadi Sintayong itu udah beradaptasi. Dia ini keras, Ya. tapi sudah beradaptasi. Agak Bisa diturunin diterima. nih, agak diturunin sih. Iya. Jadi dia sudah mengerti budaya Indonesia. Sudah mengerti. Jadi kalau kita lepas, saya kira wah, Ulang lagi dari awal, langsung Pak. ditangkap sama kompetitor itu, yakin Iya, saya. iya. Ulang lagi. Ini dari Vietnam awal juga. kemungkinan besar balik ke Pak Hang Seo. Kalau udah tahu, sudah merasakan bagaimana polesan pelatih keras di Korea. Tapi rumor-rumornya mungkin Kiatisuk Sinamuang, Pak. Iya. Iya. Ya, betul. Rumor-rumor ya. Mungkin Sinamuang juga mungkin ya termasuk kandidat yang oke buat Vietnam karena dia ngelatih di tim Vietnam Ya, kan. betul. Dia megang Don Van Hao di situ, Nguyen Quang Hai di situ. Ya, di Jadi situ. mungkin dan dari Thailand ya kalau ngelihat dia ngelatih di Vietnam boleh juga lawan Indonesia, Pak. Karena dulu Indonesia kesusahan lawan Thailand Ya. waktu di Bagi kita senang kalau itu Kiatisuk. Saya pun senang kalau dia pegang Kiatisuk. Bukan merendahkan Kiatisuk, Ya. tapi kalau itu Pak Hang Seo, wah repot kita. Ya. Ini mentalnya Vietnam bisa dibakar lagi. Jadi si pemain-pemain Korea Vietnam kalau melawan kita bisa Ya. double itu. Ya. Semangatnya Semangatnya Pak, bisa ya. double, Ya. iya kalau pelatihnya dia. Lain cerita itu nanti. Terakhir Pak, Iya. Bapak udah lama dari dulu sampai sekarang jurnalis pengamat sepak bola Indonesia, ngikutin timnas kesana kesini. Starting 11 terbaik timnas Indonesia Pak sepanjang masa versi Bapak. Sepanjang masa. Ya, Kalau di depan Kurniawan saya tetap. oke. Ini kita pakai formasi berapa nih Pak? 352 Oke. Kurniawan. Ini kan termasuk naturalisasi ya. Terserah Bapak. Kalau naturalisasi ya. Terserah Bapak. Tentu ada Ragnar. Oke, oke. Baru satu kali main tapi saya udah lihat di YouTube. Ini eksplosif. Ya. Baru sekali main langsung tune in. Ragnar sama Kurniawan. Oke, di depan dua itu. Tengah nih Pak. 5 tengah nih. Tengah ini kalau pemain zaman dulu ada yang saya Pak Zulkarnain Lubis. Oke. Kita lihat Zulkarnain Lubis, Yusuf Bakhtiar. Saya senang sekali Yusuf Bakhtiar meskipun kecil. Cara mainnya Pak ya? Cara mainnya, visinya. Ortisan Solosa. Oke. Ortisan Solosa. Dua lagi nih Pak di tengah. Ortisan Solosa. Mungkin si Ansari Lubis. Oke. Ansari Lubis. Kanan. Pratama Arhan lupa saya. Oke. Berarti Arhan. Berarti jadi bingung nih ya. Ortisan apa Arhan nih? Kayaknya Arhan deh karena senjata pamungkasnya Ya. belum pernah dimiliki Indonesia sejak zaman dulu sampai sekarang. Punya senjata baru Pak. Ya? Iya, itu kayaknya ke Arhan ya. Oke. Kanan nih Pak. Yang kanan tadi belum. Kanan. Paling yang sekarang ini si siapa? Asnawi. 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 Iya, kalau dalam kondisi Fit ya. fit, Asnawi. Memang dia postur kecil tapi bisa Fisiknya bersaing kalau kekuatan dia fit ya. Ya. 3 di belakang Pak. Di belakang, wah ini Bang Jai kayaknya jadi primadona ini Bang Jai. Bang Jai, Hapner, 3 ya. Ya. Satu lagi si ini. Kalau Nathan belum terlalu yakin saya Nathan. Dari dulu-dulu mungkin Pak. Iya, yang paling kembali yang lama ini Sugiantoro. Oke. Sugiantoro. Kipernya Pak. Wah, kiper Ini- ini susah ini banyak Iya. yang bagus ini. Iya, Indonesia terkenal kiper-kiper bagus ya. Walaupun iya. kecil-kecil tapi bagus-bagus. Bagus. Hendro Kartiko ya. Hendro Kartiko. Hendro Kartiko. Ya, itulah, begitulah. Ini emang susu dan pemain yang luar biasa nih. Ragnar itu baru main pertama udah langsung dipilih. jatuh hati Pak ya. Saya udah nonton berkali-kali soalnya, Ya. nonton di YouTube. Ya. Jadi, Highlight-highlightnya Pak ya. highlightnya, jadi meskipun tidak sempurna, nggak seluruhnya saya tonton, tetapi kalau orang udah biasa nonton bola kan Tahu paham. lah Pak ya. Oh, kalau kayak gini nih, Garnacho orang nggak usah lama-lama nonton Garnacho, sebentar aja udah tahu. Oh, ini jadi ini. Kobe Mainu. Ya. Bayangin si Southgate, dia udah bilang dia di U13, di 23. Begitu dikasih kesempatan main sedikit 15 menit langsung sekarang inti.
Bagaimana itu? Dicari itu Pak. Jadi intuisi itu, kembali ke intuisi. Dicari Pak. Itu kalau bagi guyonan-guyonan supporter MU Pak. Kita kan MU nih Pak. Aku juga MU Pak. Tapi kita nggak usah bahas MU lah Pak musim ini Pak. Guyonan supporter MU untuk timnas Inggris dicari karyawan usia 18 tahun tapi pengalaman 20 tahun. Kopi Maino itu Pak. Kopi Maino. Umurnya belum nyampe 20 tahun tapi kayak mainnya udah kayak 20 tahun. Orang senior ya. Nah, tenang ya. Jadi ada Jude Bellingham. Jadi inilah berkah buat Inggris, punya banyak pemain muda yang udah siap pakai. Ada Pak, Pilkot. tadi lah Pak, Bapak kan sebagai salah satu pendiri supporter Indonesia. Ya. Pesan Bapak dulu Pak untuk seluruh supporter Indonesia Pak. Saya pikir segera bikin apa namanya satu edukasi supporter secara nasional supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus yang melibatkan supporter, baik itu yang sifatnya kekerasan fisik di lapangan maupun kekerasan verbal, karena dunia internet ini kan sekarang udah bergerak bebas. Kadang-kadang perilaku yang terjadi di lapangan atau di luar di jalanan itu dipicu dari sesuatu yang ditulis di dunia maya. Jadi tolong diseimbangkan dan mari memberi kontribusi yang baik kepada klub, bukan hanya lewat membeli tiket, tetapi juga Etika bersosial media dan berperilaku di lapangan. Sosial media saya tidak cukup di lapangan, jadi harus kombinasi. Ada gerakan yang baik di lapangan dan juga di luar lapangan dan memberi kontribusi positif buat klub. Soalnya kalau bakar-bakar sesuatu kan itu nggak positif buat klub, orang klubnya didenda, nggak untung. Jadi saya pikir saat ini yang dibutuhkan seperti itu sementara ini. Nah guys, itulah tadi kita udah ngobrol dengan Pak Sigi tentang pengalamannya sebagai jurnalis sepak bola Indonesia dari dulu sampai sekarang juga ngikutin timnas Indonesia. Kita udah ngomong timnas, peluang ke depannya, dan semuanya kita setuju dengan perpanjang kontrak Sintayong dengan permainan sekarang. Jadi nggak nutup kemungkinan kita harus semakin dukung timnas Indonesia dan dukung terus Sintayong dan sepak bola Indonesia. Jangan lupa download aplikasi Gol Media di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya YouTube Gol Media. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Gip. Oh, iya. Ya Pak.